Upaya serius dilakukan pemerintah untuk mendongkrak investasi dan ekspor, salah satunya dengan membuat terobosan baru di bidang perpajakan. Sejumlah aturan maupun tarif perpajakan akan dipangkas. Bahkan satu paket rancangan undang-undang perpajakan tengah disusun oleh pemerintah. Kita lihat di sini informasinya. Dongkrak ekonomi, pajak diperlonggar. Setidaknya ada 8 poin yang akan saya ulas di sini. Yang pertama adalah penurunan PPh badan 25% menjadi 20%. Substansi penting aturan perpajakan baru diantaranya ini dia. Yang pertama, ini dilakukan secara bertahap. Jadi tidak secara serta-merta penurunan ini dilakukan. Penurunan tarif untuk perusahaan go public lebih rendah 3% dibandingkan yang sudah ada 20% atau sekitar 17%. Dan yang kedua adalah penghapusan PPh atas dividen dari dalam maupun luar negeri. Dan ini artinya semua pajak dividen akan dihapuskan apabila dividen itu nantinya diinvestasikan di Indonesia. Ini merupakan perubahan dari kebijakan yang sudah ada. Karena selama ini dividen badan yang memiliki saham di atas 25% tidak terkena PPh, tapi dividen badan dengan kepemilikan saham di bawah 25% dikenakan PPh normal yaitu 25%. Dan untuk wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan dividen dikenakan PPh final 10%. Ini nanti semua akan dihapuskan. Berikutnya adalah perubahan rezim PPh orang pribadi, di mana nantinya PPh wajib pajak orang pribadi perpajakan ini rezimnya akan diubah dari worldwide menjadi teritorial. Artinya apa? Warga negara Indonesia atau warga negara asing akan menjadi wajib pajak di Indonesia tergantung berapa lama mereka tinggal. Dan cut off date-nya adalah 183 hari atau sekitar 6 bulan. Lebih dari 6 bulan tinggal di Indonesia maka akan menjadi wajib pajak. Yang keempat adalah relaksasi sanksi untuk kepatuhan pajak. Sanksi untuk wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT secara sukarela dan kurang bayar diturunkan. Awalnya yang berlaku sekarang adalah 2% per bulan untuk maksimum 24 bulan. Dijadikan prorata suku bunga acuan di pasar ditambah 5%. Sehingga kalau misalnya BI 7 days reverse repo rate sekitar 5,5% ditambah 5%, pro rate dibagi 12 bulan, per bulan itu hanya sekitar 0,875% saja. Jauh dibandingkan dengan 2% tarif yang sebelumnya. Sedangkan pembetulan SPT karena ditemukan kurang bayar oleh petugas pajak, sanksinya nanti akan lebih tinggi. Nah, sanksi denda untuk faktur pajak yang tidak dibuat atau tidak tepat waktu diturunkan dari 2% menjadi hanya 1%. Dan pengusaha yang tidak lapor usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. Kita lihat untuk slide berikutnya, ada relaksasi hak untuk mengkreditkan pajak masukan. Berbagai pajak masukan dari barang atau jasa yang selama ini tidak bisa dikreditkan, sudah bisa dikreditkan atau boleh diklaim untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak. Ini terutama untuk pengusaha dan juga objek pajak yang selama ini tidak kena PKP. Ini untuk perbaikan keadilan dan juga mengurangi hambatan investasi. Berikutnya, fasilitas insentif perpajakan. Seluruh fasilitas insentif perpajakan akan dimasukkan dalam satu bagian khusus dalam RUU perpajakan baru. Seperti misalnya ada tax holiday, super deduction, fasilitas PPh untuk kawasan ekonomi khusus, dan PPh untuk surat berharga nasional di pasar internasional. Berikutnya adalah subjek pajak luar negeri. Perusahaan digital seperti Amazon, Google, dan sebagainya dikukuhkan sebagai subjek pajak luar negeri yang bisa melakukan pemungutan pajak dan disetor ke Indonesia. Dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut sudah bisa memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dengan tarif yang sama dengan ketetapan Undang-Undang PPN sebesar 10%. Lalu definisi badan usaha tetap juga mengalami sedikit perubahan, tidak lagi didasarkan pada kehadiran fisik. Jadi walaupun tidak punya kantor cabang di Indonesia, kewajiban pajaknya tetap ada karena mereka memiliki signifikan economic presence gitu, kehadiran ekonomi yang sangat signifikan. Tarifnya sama dengan PPh dan PPN yang ditetapkan dalam undang-undang baru ini. Dan untuk mengulas lebih detail mengenai deregulasi perpajakan yang akan dilakukan pemerintah, saya akan berbincang dengan Direktur Eksekutif dari Center of Indonesia Taxation Analysis atau CITA, Justinus Prastowo, melalui sambungan telepon. Pak Justinus, selamat sore. Selamat sore, Mbak Ani.
Pak Justinus, tadi pemerintah akan melakukan pemangkasan PPh begitu dari 25% menjadi 20%. Artinya kan ada potensi penerimaan pajak yang akan hilang begitu. Kalau dilakukan serta-merta diperkirakan sekitar 84 triliun rupiah. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan potensi untuk menggantikan penerimaan yang hilang ini, mengingat dari tahun ke tahun belanja negara terus meningkat dan pendapatan juga diharapkan untuk terus meningkat. Ya, memang betul Mbak Ani. Kalau itu dilakukan serta-merta akan menghilangkan penerimaan sekitar 84 triliun dan kalau dilakukan bertahap itu sekitar 57 triliun. Pemerintah bisa mendapatkan pengganti atau kompensasi tentu dari perluasan basis pajak. Kalau menambah objek pajak, saya kira akan jadi kontroversi, maka kita bisa melakukan penambahan atau perluasan tax base. Dari mana? Dari hasil pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Kita sudah punya Undang-Undang 9 2017, data dalam maupun luar negeri sudah bisa kita peroleh. Nah sekarang sebenarnya sudah tidak punya alasan lagi, kita tidak punya data. Maka tinggal bagaimana itu dimanfaatkan, dianalisis, diprofil, terus tindak lanjuti dengan pemeriksaan dan lain-lain sehingga dalam waktu yang singkat itu bisa menghasilkan tambahan penerimaan. Baik, untuk investasi sendiri, apakah deregulasi perpajakan ini akan bisa efektif begitu mendongkrak investasi dan juga ekspor? Kalau misalnya kita lihat dari Singapura, di mana tarifnya sekitar 17%, tapi dari rentang 2015 sampai 2018 FDI-nya begitu hanya tumbuh sekitar 2%, tidak sampai 3%. Brunei di rentang yang sama bahkan malah minus begitu. Betul. Ya. Memang tarif pajak itu menjadi salah satu sweetener atau pemanis dalam investasi. Tapi itu bukan satu-satunya. Artinya menurut kajian kami juga menunjukkan bahwa sebagian besar investor lebih tertarik bukan di tarifnya, tapi di bagaimana packaging kebijakan yang komprehensif hulu ke hilir itu dikemas oleh pemerintah. Mulai dari perizinan, dari logistik, kepastian hukum, sampai ke administrasi perpajakan yang lebih sederhana. Jadi menurut saya, sebagai sweetener, saya kira ini baik. Ini kan signaling ke pasar bahwa pemerintah responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Tapi tidak boleh berhenti di sini, harus segera dibundling dengan kemudahan-kemudahan lain, Mbak. Supaya lebih menarik dan kita betul-betul kompetitif dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan sebagainya. Baik, Pak Justinus Prastowo, Direktur Eksekutif dari Cita. Terima kasih banyak sudah bersama kami.